Di saat-saat genting seperti sekarang ini, di tengah-tengah isu penjagalan terhadap Anies begitu marak di publik, agaknya rakyat menginginkan Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS teguh pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini di malam yang telah larut ini. Sudah hampir jam 2 malam di tempat saya. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, menghadapi Pilpres 2024 memang jauh lebih dinamis dibandingkan Pilpres sebelumnya di negara kita. Koalisi perubahan selama ini terkenal dengan solidnya. Rasa senasib sepenanggungan bagi partai-partai yang ada di koalisi perubahan, sebutlah Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat yang sama-sama memilih untuk mendukung dan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan yang adalah berada di luar kekuasaan dan membawa misi perubahan. Tampak sekali soliditas ketiga partai ini dengan pilihannya ini. Kita mendengar memang selama ini godaan, rayuan terhadap ketiga partai ini banyak sekali. Ada yang dirayu dan digoda dan diiming-imingi dengan tawaran kursi menteri. Ada juga yang ditawari di samping kursi menteri sekaligus juga biaya kampanye nanti, asalkan mau keluar dari koalisi perubahan. Dan terakhir kita mendengar khusus untuk Partai Demokrat, konon kabarnya AHY malah ditawari untuk jabatan cawapres. Di samping itu, AHY malah juga ditawari untuk Menteri Pemuda dan Olahraga. Seiring dengan itu, tiba-tiba kita dikejutkan oleh pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyatakan Demokrat akan melakukan evaluasi dukungannya terhadap Anies Baswedan jika Anies Baswedan tidak juga mengumumkan cawapres pendampingnya pada bulan Juni ini. Tentu agaknya semua yang ada di koalisi Perubahan untuk Persatuan terperanjat mendengar pernyataan
Andi Arief ini. Namun demikian, tentu ada juga yang berpendapat itu bukan pernyataan Ketum AHY. Itu pernyataan seorang Andi Arief. Untuk hal-hal yang seprinsip itu, yang berkompeten menyampaikannya tentu Ketua Umum. Ini merupakan hal yang sangat prinsip yang menentukan arah partai. Dan seiring dengan itu, pada saat konferensi pers di sekolah Partai Demokrat hari Selasa sore 6 Juni 2023, Puan Maharani mengumumkan 10 orang yang masuk ke radar cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Satu di antaranya tersebutlah nama AHY. Lagi-lagi tentu mengejutkan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bayangkan, nama AHY masuk ke dalam radar cawapresnya Ganjar Pranowo. Ibaratkan pepatah, di saat-saat tahun-tahun politik sekarang ini, tentu saja ada yang berpendapat bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Bisa saja pendapat seperti ini ada muncul di tengah-tengah publik. Namun demikian, seperti dikatakan Mardhani Alisera, tokohnya PKS, Koalisi Perubahan yang terdiri dari 3 partai ini solid, tidak tergoyahkan oleh rayuan apapun. Dan memang kita perlu meyakini keteguhan iman dari AHY. Sebab ketika Ketua Umum DPP Partai PKB mendatangi AHY dan mengakui dia menggoda AHY untuk membawa AHY keluar dari Koalisi Perubahan, Caimin, Ketua Umum PKB, terus terang mengatakan iman AHY terlalu kuat, sulit untuk digoda, katanya. Sahabat BN, beranjak dari semua ini, rakyat agaknya saat ini sedang menguji keteguhan iman, keteguhan hati, keteguhan prinsip dari ketiga partai yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. PKS kalau kita perhatikan sungguh sangat teruji selama ini. Kesetiaan PKS tidak diragukan sedikit pun. Partai Nasdem pun demikian. Dari pengalaman Partai Nasdem 2 kali berturut-turut mengusung dan mendukung Joko Widodo, dia sangat setia dan sangat teguh prinsip dan sangat cepat mengambil keputusan. Sebagaimana pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Partai Nasdem merupakan partai yang tercepat, yang paling duluan mengumumkan tekadnya mencalonkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden. Pada penentuan Anies Baswedan untuk bakal calon presiden baru lalu, Partai Nasdem merupakan partai yang paling cepat, paling depan, paling duluan mendeklarasikan
pencalonan Anies Baswedan. Untuk Gubernur Jawa Barat dulu kita juga melihat Partai Nasdem, partai yang paling duluan mencalonkan Gubernur Jawa Barat sekarang. Jadi artinya keteguhan prinsip, keteguhan pendirian, kekuatan iman dari Partai Nasdem tidak diragukan lagi. Sekarang kita bicara tentang Partai Demokrat. Kita tahu Partai Demokrat ini dipimpin oleh seorang anak muda yang punya pendidikan tidak diragukan lagi, tamatan sejumlah perguruan tinggi terkenal di luar negeri, pernah berkarir di militer, orang tuanya Pak SBY pernah jadi presiden selama 10 tahun, 2 kali periode dengan prestasi yang mumpuni. Jenderal bintang 4, seorang doktor yang juga telah bergelar profesor. Berarti tidak diragukan lagi soal komitmennya. Namun tentu catatan-catatan lama sekarang ini agaknya akan diulang oleh publik kembali setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Andi Arief dan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani tentang masuknya AHY ke dalam radar Cawapres Ganjar Pranowo. Pengalaman yang kita lihat selama ini memang Partai Demokrat ada kalanya berada dalam ragu-ragu pada saat-saat tertentu. Kita melihat dulu lama Partai Demokrat ini ragu-ragu yang tampak terlihat di DPR dan juga dalam kesempatan-kesempatan lain. Tentu publik tidak tahu benar keraguan-raguan yang dialami cukup lama oleh Partai Demokrat dulunya. Kita tahu pernah di saat-saat Prabowo sedang mengajukan gugatan ke MK tentang hasil Pilpres 2019, dengan segala hormat kita sampaikan AHY yang adalah berada saat itu dalam tim Prabowo mengucapkan selamat kepada Joko Widodo. Padahal putusan MK belum lagi ada waktu itu. Tim Prabowo sedang membawa bukti-bukti kecurangan Pilpres 2019 ke MK waktu itu untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dan kita juga melihat pada suatu ketika AHY berupaya mengulurkan tangan untuk menyalami Ibu Megawati, tetapi Ibu Megawati tidak menerima salamnya AHY. Lain dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang duduk hampir berdekatan dengan AHY. Dia tidak mengulurkan tangan sama sekali. Di sana tampak sekali keteguhan prinsip seorang Surya Paloh. Apa artinya sahabat? Di saat-saat genting seperti sekarang ini, di tengah-tengah isu penjagalan terhadap Anies begitu marak di publik, agaknya rakyat menginginkan Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS teguh pendirian.
Apabila di antara tiga partai ini ada nanti yang tidak tahan godaan, yang bagaikan pimpin di lereng, kemana angin kencang merunduknya ke sana pula. Kita yakin rakyat akan meninggalkan partai itu di saat pemilu nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.